Kadang di tengah masyarakat kita sering dihadapkan pada situasi yang bikin kita bingung. Ada kenduri arwah, tahlilan atau acara yang jelas-jelas tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi di sana disajikan makanan yang lezat, penuh keramahan, dan kita pun diundang dengan sopan. Lalu muncul sebuah pertanyaan di hati, kalau saya makan apakah saya berdosa? Tetapi kalau saya tolak nanti dibilang sombong. Masalah ini sepele memang di mata sebagian orang, tetapi di sisi yang lain bisa menjadi sebuah cerminan bagaimana seseorang itu menjaga kemurnian tauhid dan manhajnya. Karena dalam Islam bukan hanya soal apa yang dimakan, tetapi juga dari mana dan dalam konteks apa makanan itu disajikan. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hukum makan makanan di acara bid'ah. Pak Ustadz, saya dikasih makanan yang makanan tersebut adalah makanan orang yang meninggal 100 hari. Apakah saya boleh makan makanan tersebut? Jawabannya boleh. Makanan tersebut halal. Makanan tersebut apa? Halal ya. Jadi kalau ada acara-acara bid'ah yang tidak dianjurkan, kita jangan hadiri acara tersebut ya. Kalau orang kasih kita makanan, kita bisa tolak di hadapan dia, saya tidak mau terima ya. Saya tidak puasa makan makanan orang yang sedang kesusahan misalnya. Maka kalau kita bisa sampaikan, bagus. Tapi kalau kita tidak berani menyampaikan, tahu-tahu makanan tersebut sampai di rumah, ya jangan dibuang, makan aja, enggak apa. Karena makanan tersebut hukumnya apa? Halal. Dan ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Tatkala ada orang meletakkan makanan misalnya di kuburan, sajen. Di kuburan tersebut ada ayam ya, ada buah, ada silver queen ya, ada kue. Maka ente buang ayamnya karena itu sembelihan kepada selain Allah, tapi buahnya, coklatnya, ya, permennya ente ambil aja, ada duitnya ambil. Kenapa? Karena itu makanan yang sudah tidak dipakai lagi, dibuang. Ya sudah ambil aja. Ini fatwa siapa? Syekh bin Baz. Orang yang sudah buang, kita tahu dia buang makanan, boleh diambil. Contoh, ada orang makan di suatu tempat, kemudian dia selesai, dia masih ada sisa banyak, ada susu, ada ini, dia tidak sentuh, dan dia sudah pergi. Berarti dia sudah buang, nanti boleh ambil. Ya kalau enggak malu ya. Maksudnya kalau ente kelaparan ya, daripada makan ini, ambil aja ya. Jadi hukumnya boleh ya. Perbuatan tersebut syirik ya, tetapi kalau kita bicara hukum makanannya, maka ini hukumnya boleh dimakan. Berbeda kalau Anda tidak mau makan karena Anda ingin bernahi mungkar. Saya tidak mau makan, itu kemungkaran. Anda bisa bernahi mungkar, jangan makan. Kita tolak di depan dia. Saya tidak mau kalian apa? Kemungkaran. Tapi kalau Anda nggak bisa, belum bisa saatnya bernahi mungkar, hukum asal makanan tersebut hukumnya apa? Halal. Sama seperti acara ulang tahun, acara ini, acara macam-macam. Ini makanan yang hukumnya halal. Kadang kita dihadapkan dengan situasi yang cukup rumit dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika ada undangan ke acara yang di dalamnya jelas-jelas ada amalan-amalan bid'ah seperti tahlilan, kematian, kenduri arwah, perayaan maulid dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, atau acara ritual tertentu yang di dalamnya bercampur antara ibadah dengan adat. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya makan makanan dari acara seperti itu? Boleh tidak kalau kita ikut makan? Pertama-tama perlu untuk dipahami bahwa makanan pada dasarnya adalah mubah, halal dimakan selama zatnya halal dan tidak berasal dari sesuatu yang haram. Tetapi masalahnya bukan pada makanannya teman-teman, melainkan pada acara atau konteks di mana makanan itu disajikan. Kalau makanan itu disajikan dalam acara yang berisi kemaksiatan ataupun bid'ah di dalam agama, maka hukum memakannya tidak lagi sekedar melihat halal atau tidaknya zat makanannya, tetapi juga terkait sikap terhadap perbuatan bid'ah itu sendiri. Para ulama menjelaskan bahwa menghadiri acara bid'ah tanpa ada tujuan yang dibenarkan dalam syariat termasuk takzim
yaitu mengagungkan terhadap perbuatan bid'ah itu. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka menghadiri acara bid'ah dengan sikap senang, mendukung ataupun ikut menikmati sajian yang disiapkan di dalamnya, termasuk ke dalam bentuk dukungan yang terselubung terhadap perbuatan yang menyelisihi dengan sunnah Nabi SAW. Namun bukan berarti setiap orang yang makan makanan dari acara bid'ah otomatis ikut sesat. Rinciannya harus dilihat dari niat dan sikap hatinya. Kalau seseorang hadir karena menghormati undangan tetapi tidak ikut-ikutan dalam amalan bid'ahnya, hanya datang sebentar lalu makan sekedarnya untuk menjaga hubungan baik tanpa menyetujui acaranya, maka sebagian ulama masih membolehkan dengan catatan bahwa ia tidak menampakkan dukungan terhadap perbuatan tersebut. Tetapi kalau ia hadir, duduk lama, ikut membaca, ikut berdoa dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, lalu juga menikmati makanan dengan perasaan yang senang karena dianggap bagian dari ibadah, maka jelas itu haram teman-teman, karena berarti ia ikut terlibat dalam bid'ah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang menghadiri walimah atau jamuan orang yang mengadakan bid'ah. Beliau pun menjawab, jika mereka mengadakan sesuatu yang bid'ah, maka jangan hadir, karena menghadiri dan ikut makan itu dianggap sebagai tanda ridha terhadap kebid'ahan itu. Begitu juga Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, barang siapa duduk bersama pelaku bid'ah, maka waspadalah, karena bisa jadi ia terkena sebagian dari kesesatannya. Sekarang, bagaimana kalau makanan dari acara itu dibawa pulang atau diberikan kepada kita tanpa kita hadir? Misalnya ada tetangga yang mengadakan acara kenduri arwah lalu mengirim kita nasi kotak ke rumah kita. Dalam hal ini teman-teman, para ulama juga membedakan kalau makanan itu halal dari sisi zatnya dan kita tidak ikut menghadiri acaranya, maka tidak mengapa memakannya selama tidak disertai dengan niat mendukung bid'ah tersebut. Tetapi kalau makanan itu menjadi simbol dari kegiatan tersebut, misalnya dianggap berkah karena dari kenduri, maka memakannya dengan keyakinan seperti itu jelas terlarang. Karena berarti meyakini ada nilai ibadah dalam makanan itu, padahal itu tidak pernah diajarkan di dalam agama. Disinilah teman-teman pentingnya sikap hati-hati dan ilmu. Orang yang ilmunya kuat akan tahu kapan ia harus menolak dengan hikmah dan kapan boleh menerima tanpa terjatuh ke dalam dukungan terhadap bid'ah. Kalau kita tahu acara itu jelas-jelas bid'ah, sebaiknya jangan datang. Jika diberi makanan boleh diterima sebagai bentuk sosial, tetapi tidak dimakan dengan niat mengambil berkah. Kalau dikhawatirkan orang akan salah paham teman-teman, lebih baik ditolak dengan cara yang halus agar tidak menimbulkan fitnah. Kita juga harus menimbang efek sosial dan dakwanya. Kadang menolak secara keras bisa membuat masyarakat menjauh dari dakwah sunnah. Tapi kalau kita ikut dengan alasan toleransi, bisa jadi malah melemahkan prinsip kita. Maka yang terbaik adalah menjelaskan dengan lembut bahwa ibadah harus berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW sambil tetap menjaga hubungan baik dengan cara yang tidak menyalahi akidah. Jadi intinya teman-teman, hukum makan makanan di acara bid'ah tergantung kepada niatnya, sikap dan keterlibatan kita di dalam acara tersebut. Kalau ikut hadir dan mendukung adalah haram. Kalau sekedar menerima makanan tanpa ikut acaranya dan tanpa niat mendukung, maka itu boleh. Kalau menolak dengan niat menjauhi bid'ah,
maka itu lebih selamat. Karena menjaga diri dari perkara yang syubhat dan mendekati bid'ah adalah bentuk kehati-hatian dalam agama. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Maka sikap seorang muslim seharusnya itu jelas, tidak mendukung bid'ah dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal yang tampak sepele seperti makan bersama di acara yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Jangan sampai niat kita yang sederhana malah menjadi bentuk dukungan terhadap kebatilan. Karena banyak orang yang terjatuh dalam bid'ah bukan karena sengaja berbuat dosa, tetapi karena terbiasa mengikuti kebiasaan masyarakat tanpa ilmu. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.